Iya, baik kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sore semuanya kakak-kakak. Sore, Bagaimana Bu. kabarnya kakak-kakak semua? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Puji Tuhan baik, Bu. Iya, alhamdulillah puji Tuhan baik ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, sehat. Bu. Amin. Ya, jadi kakak-kakak kita sudah masuk di modul Satu satu titik titik tiga. tiga C. Tiga, Tiga. ya, yaitu kuatkan pemahaman ya kakak-kakak. Nah, namun sebelum kita memulai kegiatan kita kakak-kakak, ya mari kakak-kakak kita berdoa dulu. Nah, Kak Fitri, boleh pimpin dalam doa Kak Fitri? Iya, Ya, Bu. oke, baik Kak Fitri, silakan. Baik. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan Zoom pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa selesai. Iya, baik kakak-kakak. Eh, ya, baik kakak-kakak yang saya hormati. Ya, kakak-kakak, terima kasih Kak Fitri yang sudah memimpin doa pada saat ini. Nah, kakak-kakak, pada saat ini materi kita masuk di dalam refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, kakak-kakak, kita kemarin banyak belajar dengan refleksi ya, kakak-kakak. Di modul 1.1 itu banyak kita ada berapa itu refleksi ya, kita sudah belajar dengan refleksi kemarinnya. Kita akan mereview kembali apa yang kita refleksikan yang kemarin, kita kuatkan lagi pemahaman kita pada pertemuan kita pada sore hari ini. Nah, kakak-kakak, di sini kita akan sepakati bersama kesepakatan kelas kita. Yang pertama, ya, menyalakan kamera kakak-kakak ya. Ya, yang kedua, mematikan mikrofon ketika kita tidak dipersilakan untuk bertanya. Ya. Yang keempat, dipersilakan untuk berbicara ya. Yang keempat, hadir seutuhnya. Yang kelima, menghargai waktu bersama ya kakak-kakak. Jadi kita menghargai waktu yang kita akan pakai sekarang ini ya kakak-kakak. Kita cuma hanya 1 JP kakak-kakak. Jadi di dalam 1 JP ini kakak-kakak, jadi kita sebenarnya 1 JP itu 45 menit. Nah kakak-kakak kita tadi baru mulai jam berapa kakak-kakak? Jam Jam 4, Bu. 16.00 ya, jam 16. 16.00 ya. Nah, jadi kakak-kakak di sini siapa kita punya yang memegang tes pennya kita, waktunya kita. Saya, Bu. Oke, Kak Fitri. Oke, ya. Yang berikut memaksimalkan fitur chat ya. Terus yang berikut klik present ketika mau bertanya ya kakak-kakak. Ya. Masih ada yang perlu ditambah di sini kakak-kakak? Tidak ada? Sudah boleh, Bu. Boleh. Oke, kita lanjut ya. Tujuan yang pertama kita memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang peserta murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, itu tujuan pertamanya kita ya. Yang perlu kita capai dalam pembelajaran ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kita lanjut.
Tujuannya kita di sini yang kita akan capai dalam pembelajaran ini, yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berada, ya. Ya. Jadi kakak-kakak, saya ingin bertanya di sini kakak-kakak, dalam memahami konsep dan yang penting melakukan refleksi ini dan hubungan dengan keberpihakan pada murid ini, kakak-kakak kan kemarin kita sudah membahas ya kakak-kakak, ada 2 refleksi akan kita gunakan di dalam pembelajaran kita di PJOK ya. Tinggal kakak-kakak yang mana yang memilih refleksi mana yang akan digunakan yang gampang kakak-kakak untuk menggunakan, yaitu seperti Fernbrock Rehan Gibbs dengan Fernbrock Borten itu ya. Kakak-kakak sudah dapat ya? Sudah kakak-kakak? Nah, jadi dari konsep ini kita bisa memahami yang ada bentuknya what, snow what dengan no what. Nah, apa yang perlu kita lakukan, bagaimana cara kita melakukannya, apalagi yang bagaimana penyelesaiannya, ya kakak-kakak. Jadi dari refleksi-refleksi ini tinggal kakak-kakak yang memahami dari model, ada model topi, ada model segitiga, ya, untuk membuat refleksi, dan kakak-kakak pasti sudah pelajari ya kakak-kakak. Ya, kakak-kakak dapat memahami di dalam materi kita pada sore hari ini. Nah, kakak-kakak, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, kakak-kakak, kita di sini nanti bagaimana menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini ya. Kakak-kakak, kalau dalam pembelajaran PJOK kita pasti kita sudah melakukan refleksi, tetapi bagaimana menganalisis refleksi yang kita sudah tuliskan tersebut? Nah, nanti di sini kakak-kakak kita akan berkolaborasi ya, kakak-kakak saling membagi antara satu dengan yang lain dalam tulisan refleksinya ya, kakak-kakak. Nah, jadi kakak-kakak, agenda kita pada saat ini, kakak-kakak, pertemuan kita pada saat ini, yang pertama, analisis tulisan refleksi. Ya, yang kedua, berbagi hasil analisis. Nah, kakak-kakak, di sini kita agendanya kita pada sore hari ini, yang pertama, analisis tulisan refleksi. Dan sebentar saya akan membagikan link Jamboard Doc supaya di situ kita menuliskan refleksi-refleksi kita yang selama ini kita, yang mana yang sesuai dengan pembelajaran kita yang selalu kita lakukan di dalam mengajar sebagai guru PJOK. Refleksi apa yang sudah kita yang selalu lakukan, model Gibbs kah atau model Borten ya, Borten atau Gibbs ya kakak-kakak, yang what, snow what dengan no what. Nah kakak-kakak, di sini pertama kita lakukan yaitu analisis tulisan refleksi. Nah, kakak-kakak, saya akan membagi link ya, link. Nah, di situ kakak-kakak akan menuliskan analisis kakak-kakak, dan ada di situ ada 6 soal yang kakak-kakak akan
akan menulis di kolomnya di Google Doc. Nah, kakak-kakak, saya kirimkan ya kakak-kakak link ke sini atau kemana kakak? Ada yang mau bertanya kakak-kakak? Saya memberikan kesempatan, ada yang mau bertanya? Linknya dikirim di Zoom saja, Ibu. Iya, maksudnya ada yang mau bertanya dengan agenda kita pada sore hari ini? Tidak ada? Ada yang mau bertanya kakak-kakak dengan kegiatan kita pada sore hari ini? Ya, kakak-kakak ada? Tidak ada kakak-kakak? Iya, kalau tidak ada kakak-kakak, saya akan mengirim link lewat di Zoom ini ya kakak-kakak. Sabar. Sabar ya kakak-kakak. Saya ambil dulu. Aduh, kenapa diinjak saya punya? Sabar kakak-kakak ya. Aduh, sorry. Bermain, kalau pergi bermain. Ini dulu kakak-kakak ya. Sementara. Sabar kakak-kakak ya. Sementara saya buka WA, apa lambat sekali loadingnya. Kakak-kakak. Hmm. Ini belum. Hmm. Tunggu kakak-kakak ya, sabar. Sabar kakak-kakak. Saya ke sini dulu. Begini ya. Mulut kakak. Saya bagi juga dulu di anu ya kakak-kakak, nanti satu kali baru dibagi di WA saja dulu kakak-kakak ya. Satu baru saya, karena saya punya jaringan tidak bagus kakak-kakak ini. Iya, Bu. Iya, habis kakak-kakak. Silakan.
Saya punya jaringan ini di laptop, semoga bisa. Oke. Saya berbagi. Ya, kakak-kakak bisa buka kakak-kakak. Saya berbagi di kolom chat. Iya, silakan kakak-kakak. Iya, silakan kakak-kakak. Di situ kakak-kakak, yang pertama yang kita lakukan yaitu analisis tulisan refleksi kakak-kakak ya. Nah, jadi kakak-kakak ada 6 pertanyaan kakak-kakak ya. Nah, jadi kakak-kakak di sini saya akan menyampaikan kita uh, Kakak Fitri dan Kakak Indah nomor 1 2 ya. Iya, 1 Kakak Indri Iya, Bu. 1, Kakak Indri 2, Kakak Indri 3, Kakak Lili 4, Kakak Siti 5, Kakak Suwardi 6. Ya, boleh Kakak berbagi refleksinya, ya? Kak, iya. Ditulis di komentar chat Iya. tuh ya, Bu. Di komunitas di Google Iya. Doc ada yang saya sudah bagi linknya. Oh, Iya. Yang, eh, ada yang saya sudah bagi linknya, Kakak Indah. Iya. Ayo. Maaf Ibu, tadi Bu, Lili Iya. nomor berapa tadi ya? 4 atau berapa tadi? Iya. Ayo, silakan kakak-kakak. Kasih 5 menit ya kakak-kakak untuk Ibu Sil, saya menuliskan. nomor berapa Ibu Sil? Ya, Saya nomor berapa Lili? Kak Lili tadi kalau nomor 4 ya Kak Lili. Oke, ya makasih. Ya. Ibu Inggit nomor 3, saya nomor 2. Iya. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Saya Ibu tidak Indah nomor 2, saya nomor 1 Bu Indah. Ibu Iya, dan Fitri nomor menganalisis. 1, saya nomor Baik, 2. baik Ibu Ibu, baik Inggit Bu. nomor 3. Di sini nanti. Tidak langsung di sini. Iya, karena ada soalnya di situ ya kakak-kakak. Jadi saya send screen saja apa, saya stop dulu send screen-nya ini, saya send screen kakak-kakak punya yang dulunya.
Hmm, Kenapa yang keluar ini? Sabar, ya. Iya, ayo kakak-kakak. Ayo kakak-kakak semangat. Sudah ada yang selesai? Ya kakak-kakak, sudah ada yang selesai? Kakak-kakak, halo, Kak Iya Ingrid, Ibu, sementara. sementara.
Sudah Bu Ingrid? Bu Indah sudah? Bu Fasil Sudah. tidak ada. Tidak ada Bu Fasil. Waduh, kalau begitu Bagaimana sudah ini? Kurang bagus jaringan. jaringan tahu. Iya. Masuk apa ngelek ya? Iya, Bu. Kalau begitu Ibu Tidak ada Ingrid saya jadi lihat. fasilitator. Ganti Bu Fitri, Jo. Cocok, cocok. Setuju saya Bu Indah. Bu Fitri, Bu Fitri. Gantian Jo kita. Tidak. Tidak kalau masuk Ibu Fasil bilang kita sudah selesaikan. Gantian orang jadi Ibu Fasil. Jadi lanjut saja. As- Aduh. Baru satu tugas ini, so jam berapa? Sampai jam berapa nih Fitri? Setengah 6. Jam 4. Jam 4 mulai, selesai jam Jam 5. 5 karena satu Jam 5 JP selesai 1 jam. Iya. satu JP Setengah kalau jam 2 lagi, JP. Bu. Boleh, supaya bisa bantar malam, bisa malam minggu. Makanya kita bilang Pantasan pilih saja. jam 3:30. Kita bilang saja sudah semua Malam kita Saya minggu. bukan bahas tadi, Bu. saya kalau malam, Hei, bukan malam, Bu. terekam kita nanti tuh terekam. Oh iya betul. Kameranya ini. Iya, Mbak Diam terekam. Sasha. Sasha itu. Sasha. Ano fasilitatorin, passwordin Jo. Fasilitator passwordin. Oh, tidak ada Ibu Hikmah lagi. Saya masuk.
Iya, bagaimana kakak-kakak? Berlempar jauh saya, kakak-kakak. Lempar di mana sudah Ibu In tadi ini? Saya, jaringanku sudah barangkali toh. Terlempar saya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak sudah selesai kakak-kakak. Sudah Bu. Sudah Ibu. Ya, boleh kakak-kakak Sanskrit masing kakak-kakak punya refleksi yang sudah dikerjakan tadi. Boleh Bu. Boleh. Oke, nomor 1 Kak Fitri. Iya Bu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa share screen Kak Fitri, kasih masuk di itu Tidak, supaya bisa membaca. tidak bisa Ibu. Mungkin Ibu di situ baru bisa. Tunggu dulu saya punya dulu ya. Kak. Saya buka dulu. Ya, bicara aja siapa? Kak Fitri, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menuliskan refleksi selama saya mengikuti modul 1.1 sampai modul 1.3? Kapan saya tulis dan apa saja yang saya tulis? Jawabannya, setelah saya mengikuti pembelajaran modul sampai saat ini, saya selalu melakukan refleksi sesudah pembelajaran modul dan pertemuan Zoom dengan kakak-kakak. Yang saya tulis adalah bagaimana mengajar pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan bagaimana menerapkannya, serta bagaimana menggunakan aset-aset yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah, kemudian bagaimana melakukan refleksi dengan peserta didik. Itu yang saya tulis Bapak Ibu. Terima kasih Bu Fasil. Oke, sama-sama. Iya, tunggu saya share screen ya. Tidak bisa saya share screen, tidak bisa. Iya, coba kakak-kakak. Sudah muncul, Bu. Sudah muncul. Muncul. Ah, Ya. itu dari kakak-kakak ya. Iya, kakak-kakak ini soalnya tadi ya, kakak-kakak. Masih loading ini kakak-kakak. Jaringan Bu juga. Iya. Jadi kakak-kakak tadi muncul ya, kakak-kakak ya. Iya. Jaringanku ini yang lalu. Iya, kakak-kakak di sini tadi ada berapa soal ya kakak-kakak? 6 ya? 6 Bu. Iya. Jadi kakak-kakak dari 6 tadi sudah dijawab oleh Kak Fitri ya. Ya. Jadi boleh umpan balik dari kakak-kakak yang mendapatkan soal yang berikutnya. Bagaimana menurut kakak-kakak? Ya. Ayo kakak-kakak. Gimana jadi jawabannya Kak Fitri? Kakak-kakak. Ayo kakak-kakak, semangat dong. Ayo kakak-kakak. Semangat kakak-kakak. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3?
kapan biasanya saya menuliskan refleksi? Apa saja yang dituliskan? Bagaimana tadi Fitri? Kak Fitri? Kak Fitri? Halo Kak Fitri? Ya Bu. Saya pulang Iya. Bu. Karena jadinya ngajari ya. Bagaimana? Tadi Eh, jawabannya? Di sini tadi ada pertanyaan, bagaimana saya menuliskan refleksi selama saya mengikuti modul 1.1 sampai modul 1.3. Kapan saya tulis dan apa saja yang saya tulis? Setelah saya mengikuti Oke. pembelajaran modul sampai saat ini, saya selalu melakukan refleksi sesudah pengerjaan modul di LMS dan pembelajaran Zoom dengan kakak-kakak pada malam hari. Yang saya tulis ada beberapa. Yang pertama itu bagaimana pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik dan bagaimana menerapkan serta bagaimana menggunakan aset-aset yang ada dalam lingkungan sekolah serta bagaimana melakukan refleksi dengan peserta didik. Itu yang saya tulis Ibu, yang penting bagi saya. Iya. Kapan biasanya kakak-kakak menuliskan refleksi itu? Berarti kakak-kakak kapan? Kapan Kak Fitri? Kalau saya Bu, Kapan? biasanya setelah saya pengerjaan modul di LMS saya tulis refleksi apa yang penting atau apa yang sudah saya baca atau apa yang sudah saya kerjakan. Kemudian biasanya juga saya lakukan refleksi setelah melakukan Zoom seperti ini, Bu. Oke, baik Kak Fitri Deng. Ya, luar biasa jawabannya. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada yang ingin menambahkan atau jadi Kak Fitri tadi refleksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, Kak Dewi di sini, Kak Fitri di sini berarti memilih refleksi yang Yang berpusat pada apa? Gibbs atau eh Burton. Kan ada dua, Gibbs, Ibu. kakak-kakak. Nah, Gibbs. Oke, kakak-kakak. Terserah kan kakak-kakak memilih yang mana, itu terserah kakak-kakak ya. Iya, Bu, Yang iya, Bu. what, so what dengan no what. Nah, ya. Ada yang kakak-kakak di sini yang mau menambahkan atau memberikan umpan balik kepada Kak Fitri. Ada kakak-kakak? Ya, kalau tidak ada kita masuk ke nomor 2. Ya, Kak siapa tadi? Nomor 2? Saya Bu. Kak Indah. Iya. Iya, silakan Kak Indah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Perasaan pengen termotivasi, ingin belajar dan memperbaiki diri melalui proses refleksi tentang apa yang harus ditulis dan cara penyusunan kata-katanya. Pikiran yang sering muncul kadang apa yang sudah saya pelajari hari ini dan bagaimana itu cara saya menerapkan teori itu ke dalam praktek. Nah, jadi itu menurut Kakak Indah ya, Iya, bagaimana Bu. perasaan Kakak selama Kakak menuliskan Menulis refleksi apa yang muncul di termotivasi, Bu. dan setiap Kakak Indah harus memulai menulis refleksi. Ya, sangat benar, sangat setuju. Ya Kakak Iya, Indah. iya, Bu. Ya, kita lanjut saja ya, nomor 3, Kak Ingrid. Ya, Ya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Jawaban saya, hal yang menjadi lebih baik adalah saya lebih memahami bahwa pentingnya melakukan refleksi dalam pembelajaran untuk dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang perlu saya pertahankan. Hal yang menjadi tantangan saya adalah pengalokasian waktu. Terima kasih. Iya. Oke. Makasih pengalokasian. Apakah
Ingrid tadi pengelolaan waktu ya. Hal Iya, apa Bu. saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik. Iya. Ada yang lain kakak-kakak yang memberikan masukan atau umpan balik? Kakak-kakak dari pertanyaannya, dari jawabannya Ingrid? Ada? Iya. Apa hal baik ya? Kakak-kakak memang benar apa yang disampaikan Kak Ingrid dalam pengelolaan waktu. Kak Ingrid di sini, Kak Ingrid menggunakan, ya Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Sedikit Ibu tambahan untuk kendala yang biasa terjadi. Ya, silakan Kak Biasa Ingrid. kendala yang tambahan saja Kak Ingrid, bukan Iya, tambahan dari iya. saya Ibu. Biasa terjadi kendala itu adalah pengerjaan LMS dan seperti ini saat ini Zoom. Kalau kita biasa Zoom, biasa banyak teman-teman tidak tahu ini. Bahkan saya juga Iya. seperti itu. Yang mana Jaringan, lagi kita termasuk mau jaringan. termasuk jaringan kendala itu biasanya Ibu. Makanya kita biasanya lambat Ibu atau bagaimana. Mungkin ada teman-teman juga lambat bukan karena kita sengaja atau apa Ibu, karena mungkin jaringan atau biasa di modul seperti tadi 1.3 C3 itu betul-betul baru kita tahu bahwa harus dikerjakan dulu, padahal baru juga saya kerjakan tadi. Makanya kendala menurut saya rasa Ibu. Oke, Terima kasih. baik. Mantap. Luar biasa ya. Good. Sangat setuju ya Kak Fitri. Apa tambahan dari Kak Fitri dan juga jawaban dari Kak Ingrid ya. Iya. Jadi kita lanjut ke nomor 4. Ya, bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini? Seperti apa yang dituliskan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Ya, silakan kakak-kakak. Siapa tadi ya? Kak Siti ya? Saya 5, Bu. Kak Lili. Ayo, Kak Lili. Ayo, Kak Lili. Kak Lili. Iya. Ayo kita lanjut yang ke Kak Lili. Mana Kak Lili ini? Ada minta izin? Tidak? Kak Lili? Iya. Ayo. Kak Suardi, ayo. Kelima ya? Iya. Iya. Ayo Kak Siti nanti sebentar Kak Lili. Kak Siti silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, dengan lebih baik lagi. Dan keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Untuk dapat menulis refleksi yang lebih baik, ada beberapa hal yang bisa saya lakukan, yaitu pertama, latih keterampilan berpikir kritis, yaitu mengembangkan kemampuan untuk dapat melihat dan menganalisis pengalaman secara mendalam akan membantu saya dalam menyusun refleksi yang lebih baik. Kemudian menggunakan rubrik atau panduan, yaitu mengikuti rubrik penulisan refleksi dapat membentuk saya memastikan bahwa semua aspek penting telah tercakup. Kemudian berlatih menganalisis perasaan. Kelima, mencari umpan balik. Keempat, mencari umpan balik. Kelima, terus belajar dan berefleksi secara teratur. Dengan keterampilan berpikir kritis, analisis diri yang lebih dalam, serta praktik yang konsisten, saya dapat meningkatkan kualitas refleksi yang saya tulis. Refleksi yang lebih tajam. Sekian. Terima kasih. Baik, Kak Siti, luar biasa ini jawaban dari Kak Siti ya.
memang rubrik penilaian itu harus jelas ya, apa yang perlu kita nilai, bagaimana seharusnya kita bisa menuliskan refleksi ya. Nah, dan memang dari refleksi kita itu keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menuliskan refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ya. Jadi kita bukan cuma menuliskan refleksi kita, tetapi asesmen kita juga kita harus perhatikan ya kakak-kakak dalam proses pembelajaran ya, sesuai dengan materi yang kita berikan ya kakak-kakak. Masih ada yang ingin menambahkan? Kak Suwardi? Kak Suwardi? Baru bangun Halo, tadi. Kak Suwardi. Baru bangun. Ya, ayo Kak Suwardi. Tidak ada yang ingin menambahkan atau mau ingin bertanya atau bagaimana? Ya silakan di sini bebas, enjoy saja kita di sini untuk materi ini ya. Ya, di sini kan kita materi ini kita di sini untuk merefleksikan refleksi kita yang untuk menguatkan pemahaman kita dalam refleksi. Nah, kakak-kakak, kita kuatkan pengalaman kita dalam pemahaman refleksi. Nah, kakak-kakak, kan ini modul 1.1 itu kita di materi kita itu banyak, bukan banyak, kita mencangkup materi yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana kita merefleksikan segala kegiatan kita sebagai guru PJOK dalam proses pembelajaran kita, bagaimana cara kita merefleksikan ya. Di sini bisa kita saling berbagi ya kakak-kakak ya. Tidak ada ya, kita lanjut ke nomor 6. Kak Lili tadi mana Kak Lili? Sudah ada Kak Lili? Kak Lili? Iya. Kak Lili tadi bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian. Nah, jadi rubrik penulisan refleksi selama ini seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah, itu tadi sudah dijawab oleh Ibu Siti juga, Kak Siti tadi ya. Dari pertanyaan yang keempat. Berkaitan, Ya. Bu, pertanyaan. Berkaitan dengan pertanyaan yang kelima. Nah, kakak-kakak, kita masuk ke pertanyaan yang keenam ya. Tadi Kak Suwardi ya. Ayo Kak Suwardi, apa yang bisa Kak Suwardi lakukan untuk memastikan bahwa Kak Suwardi menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu Kak Suwardi? Ya, tes. Halo, dengar suara saya, Bu? Dengaran? Dengar Kak Suwardi, jelas Kak Suwardi. Iya, masalahnya biasanya Zoom kan ada perubahan jadwal, saya lihat ini biasanya 7:30. Ya, saya rasa tidak ada masalah. Jadi saya akan mencoba menjawab sedikit. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Kalau saya menganalisa pertanyaan ini, Ibu, sebenarnya kita sebagai seorang guru tidak ada kata pasti ya. Namanya kita belajar, artinya apalagi seakan-akan kita guru PJOK pasti misalnya lebih bagus. Saya kira tidak perlu kita terangkan hal seperti itu, karena namanya kita seorang guru, sampai kapanpun kita harus belajar terus demi peningkatan kompetensi. Namun kalau kita kembali ke jawaban pertanyaan dasar ini, tentunya salah satu yang kita lakukan di PMM sekarang adanya observasi, ya kan? Pada saat pelaksanaan observasi itu kan kita dinilai oleh rekan sejawat atau oleh Bapak Kepala Sekolah kita masing-masing. Jadi dari situ kan kita bisa juga secara tidak langsung yang mengobservasi kita itu memberikan saran kepada kita, sehingga kita bisa
merefleksi, oh ternyata kekurangan saya di sini. Jadi tentunya jawaban yang pertama, jadi jawaban yang kedua, siapa yang membantu saya itu tadi bisa jadi yang mengobservasi kita, yang bisa membantu kita. Karena saya rasa refleksi yang terbaik itu adalah harus ada orang yang melihat kita. Karena kita kalau merefleksikan diri kita sendiri, artinya melakukan refleksi secara sendiri, saya kira itu hasilnya tidak akan maksimal, ya kan? Jadi harus memang ada yang melihat, seperti Bu Sid katakan kemarin, harus ada yang melihat kita mengajar sampai di mana apa kelemahan dan kekurangan kita. Jadi saya kira refleksi begitu Bu Sil. Selain kita harus belajar secara mandiri, artinya merefleksikan secara mandiri, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dalam proses KBM itu kita dilihat oleh teman atau konsultasi dengan diskusi dengan rekan sejawat ataupun dengan guru bidang studi lain. Saya kira untuk sementara itu Bu Sil. Terima kasih. Iya. Baik Kak Suwardi, sangat luar biasa ya jawabannya Kak Suwardi. Sangat setuju untuk saya seperti apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang refleksi. Ya, reflektif. Nah, memang benar apa yang disampaikan Kak Suwardi, setuju sekali, di mana tidak bisa kita merefleksikan diri kita sendiri, tetapi alangkah baiknya ada rekan sejawat kita atau kepala sekolah kita yang selalu merefleksikan apa yang selalu kita buat atau apa kita mengajar di dalam sekolah kita ya, kakak-kakak. Nah, memang benar saya sangat setuju dengan pendapatnya Kak Suwardi. Nah, jadi kakak-kakak saya stop dulu ini. Ya, jadi kita beri aplaus dulu kepada Kak Suwardi ya, kakak-kakak. Ya, jadi memang benar apa Kak Suwardi sampaikan bahwa dalam merefleksikan segala sesuatu dalam proses pembelajaran kita, ya, kita harus dengan teman atau teman guru apapun dia, barangkali dari guru mata pelajaran lain, tidak kenapa? Karena memang tanpa mereka kita tidak bisa untuk merefleksikan diri kita sendiri, ya kakak-kakak. Duh, minta maaf Ibu, Harusnya ada kendala di laptop tuh suaranya. Iya, minta maaf sekali nih. Saya nomor 4 tadi Bu ya. Minta maaf sekali, mana lagi? iya, bagaimana? Iya. Oke. Saya nomor 4. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jawaban saya Bu, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Saya menggunakan rubrik dengan menghubungkan antara pengalaman dan yang dibahas pada LMS di modul. Saya gabungkan ya. Saya menghubungkan antara pengalaman saya di mengajar dengan yang ada pada LMS. Terus seperti apa tulisan refleksi yang jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Hal yang perlu saya perbaiki terkait dengan proses selama pertemuan tiap modul. Sementara jawaban saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lili ya. Tadi sudah ditambahkan karena berkaitan soal nomor 4 dengan nomor 5 ya Kak Lili. Sudah ditambahkan oleh Kak Siti tadi ya. Ya, kakak-kakak, jadi kita dalam pembelajaran itu kita memang harus selalu kita refleksi, baik itu kita sama-sama kerja dengan
teman sejawat, kakak-kakak biasa kalau refleksikan seperti Pak Kaswadi tadi sudah menyampaikan, kepala sekolah yang selalu refleksi ya, apa yang sudah dilakukan seperti mengajar kita observasi itu kan ya, itu kepala sekolah atau teman sejawat yang selalu refleksi dalam proses pembelajaran kita. Nah, kakak-kakak, kita akan lanjut ya kakak-kakak. Ya, kita sudah berbagi refleksi ya kakak-kakak. Ini Ya, dengan bagaimana tadi kita sudah berbagi refleksi, kakak-kakak. Halo? Halo? pengalaman dan yang dibangun. Iya, Bu. Bisa didengar? Ya, ya, bisa. Ya, Bisa, jelas. Bu. Oke, Jelas. kakak-kakak. Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Nah, mari berbagi refleksi kakak-kakak ya. Kita sudah berbagi refleksi tadi mengenai beberapa refleksi kita. Coba kakak-kakak ada yang ingin berbagi refleksi yang dalam proses pembelajarannya? Kakak-kakak? Ya, yang bagaimana yang terjadi dalam pembelajaran kita di sekolah saja kakak-kakak. Ya. Ada mau ingin berbagi? Berbagi refleksi? Kak Siti? Boleh? Bu, sebentar, Bu. Ya. Apa yang bisa untuk berbagi refleksinya ya sementara dalam proses refleksi dalam proses pembelajaran apa-apa semua maksudnya seperti kita kan kalau kita sebagai guru PJOK kalau di SMP kan itu ada berapa orang guru PJOK-nya ya kita bisa berbagi refleksi apa yang sudah kita lakukan ya kakak-kakak. Kak Indah ya boleh berbagi refleksi kakak Indah. Halo kakak Indah. Kak Suwardi. Ya, justru saya mau bertanya ini Bu Sil. Ya. Ya, karena saya lihat teman-teman ini termasuk Bu Fitri, Bu Indah, artinya pengalaman dalam mengajar siapa? Kayaknya luar biasa ini. Saya ingin bertanya sedikit. Artinya siapapun teman bisa menjawab, membantu kita diskusi. Kira-kira langkah-langkah yang kita ambil sebagai seorang guru ketika kita mengajar misalnya kan. Nah, di dalam kelas itu kan misalnya bola voli misalnya. Baik siswa laki-laki maupun perempuan dalam kelas itu tidak semua menyukai bola voli, ya kan? Nah, kalau tidak menyukai bola voli otomatis kan semangatnya pasti berbeda dengan yang menyukai. Jadi kadang saya lihat apa istilahnya bahasa sederhananya ya loyo-loyo dilihat tidak bersemangat dalam materi bola voli misalnya pada saat itu. Pertanyaan saya, kita sebagai guru bagaimana supaya semua siswa itu bersemangat, baik yang khususnya yang tidak suka dengan bola voli tadi itu. Kira-kira langkah apa yang kita ambil Ibu? Apa yang kita lakukan supaya semua siswa itu bersemangat dalam satu materi pembelajaran? Terima kasih. Iya, bagaimana kakak-kakak? Ada ya, Kak Fitri, silakan. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Terima kasih Bu Fasil atas kesempatannya. Sebenarnya saya dulu mengingatkan ini waktunya mau ditambah Ibu atau bagaimana karena tadi saya sebagai pengingat waktu. Mungkin mau ditambah. Iya, Kak. Iya, Kak Fitri, karena kita punya waktu ini memang kita tadi agak terlempar tuh, ya kita tambah saja karena memang tadi itu ya kita tambah sedikit ya. Kakak-kakak boleh semua kita tambah sedikit waktunya tinggal satu selesai ini, tinggal satu baru sudah selesai. Ayo, Kak Fitri, Ibu hanya mengingatkan saja Ibu. Kalau saya sampai jam 6 boleh. Iya, jadi Kak Suwardi bagaimana berbagi refleksi ya seperti kakak-kakak Kak Suwardi tadi menyampaikan ada kakak-kakak yang mau berbagi yang apa yang mau menjawab Iya Bu, saya jawab. Oke.
Tadi hanya mengingatkan Ibu, terima kasih saya jawab pertanyaan dari Pak Suwardi, bagaimana sehingga anak-anak ini baik cowok maupun cewek aktif dalam pembelajaran PJOK, terutama pembelajaran materi mengenai bola voli. Yang sering saya lakukan adalah di saat pembelajaran itu yang pertama saya lakukan adalah pemberian materi. Biasanya pemberian materinya itu karena di luar biasanya juga siswa ada yang bosan, ada yang tidak bosan. Jadi di saat saya pemberian materi itu saya selalu lakukan 1 kali pertemuannya di kelas. Jadi khusus materi dalam kelas itu. Sesudah kita materi minggu ini di kelas, kemudian kita melaksanakan praktek 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan di lapangan. Kemudian biasa banyak cowok ataupun cewek, bukan hanya cewek yang tidak mau bergerak, bagaimana saya mengevaluasi diri saya untuk semua aktif dalam pembelajaran mengenai materi bola voli. Sementara ini pembelajaran yang materi sekarang ini yang saya lakukan adalah permainan bola voli, pas sekali dengan pertanyaan Pak Suwardi, karena saya refleksi pembelajaran saya dari tahun ke tahun. Yang saya lakukan saat ini cukup berhasil untuk bagaimana siswa semua aktif dalam permainan bola voli. Seperti yang Bu Fasil kemarin sampaikan bahwa bagaimana pembelajaran PJOK ini berbentuk permainan. Di situ, di saat saya melakukan teknik, bukan hanya teknik meneton untuk ini yang kalian lakukan, tapi bagaimana melakukan teknik ini dalam bentuk permainan, sehingga siswa semua baik cowok maupun cewek terlihat aktif dan memang dia senangi. Kemudian saya lakukan begitu terus-menerus melakukan teknik-teknik dalam bentuk permainan. Kemudian bagaimana mereka berkolaborasi dalam bentuk kelompok dengan temannya. Kemudian bagaimana dia saling mengajar temannya bagaimana servis, bagaimana smash, bagaimana block, dan bagaimana passing. Sesudah itu kita melakukan permainan berkelompok di lapangan. Setelah itu saya memotivasi mereka, jika ada yang bisa servis, smash, atau block, saya akan tunjuk mereka untuk main di lapangan voli. Jika tidak bisa melakukan seperti itu, maka dia tetap melakukan berulang-ulang kali teknik dalam bentuk permainan. Makanya dia semua termotivasi bagaimana mereka bisa, supaya mereka bisa bermain di lapangan bola voli tersebut. Terima kasih, Ibu. Itu saja jawaban dari saya. Oke, baik. Sangat luar biasa jawaban dari Kak Fitri. Saya sangat setuju. Bagaimana Kak Suwardi? Ya, jadi apa istilahnya ya, luar biasa jawabannya. Cuma ada satu sedikit apa namanya ya, bukan tidak setuju. Siapa Ibu Fitri tadi mengatakan bahwa 1 kali pertemuan itu teori. Biasanya kan kalau di modul ajar itu kan tidak seperti itu. Jadi materi itu kan serangkai dengan praktek. Lagian bahasa kalau apa namanya, kita teori saja sedikit dalam kelas itu, Ibu, aduh, anak-anak sudah gelisah semua, Pak, sudah di luar. Sekarang kita kasih 15 menit teori dalam kelas. Apalagi kalau 2-3 jam pelajaran teori. Pertanyaan mungkin apa namanya? Atau mungkin juga tergantung dia siswanya. Baik Pak, saya menanggapi Pak. Kemarin sebenarnya saya melakukan teori di lapangan dari refleksi saya dari tahun ke tahun. Tahun ini di semester ganjil ini saya melakukan seperti itu mengenai materi, mengenai kurikulum merdeka juga, bagaimana anak-anak mencari materi, bagaimana mereka memahami materi-materi. Kemudian saya rasa untuk PJOK itu kalau mengenai materi teknik dasar mungkin kita bisa jelaskan di lapangan, tapi kalau mengenai bagaimana sejarah sepak bola, bagaimana sejarah bola voli, kapan ada bola voli, kapan ini, saya rasa itu tidak mudah untuk anak-anak cerna di saat di lapangan, karena efeknya itu pasti begitu anak-anak bersentuhan dengan lapangan dan bola, pasti dia langsung mau bermain. Dia tidak mau pikir apakah ini ada sejarahnya, apakah ini ada pengertiannya, bagaimana ukuran lapangannya, dan lain-lain. Saya rasa tidak seperti itu. Kalau memang sebelum kita di lapangan, saya rasa mungkin 1 jam pertemuan atau bagaimana kita memberikan materi di kelas dulu, kita jelaskan dulu sejarah ini loh bola voli, kita perkenalkan ke mereka, ini loh bola voli, tidak asal-asal, kalau supaya mereka tidak di dalam mindset mereka tidak berpikir, oh ternyata olahraga bola voli hanya bermain seperti ini saja. Ternyata kalau siswa-siswa saya, Bapak di Madani itu mereka sudah tahu, mereka pasti tahu kalau kita ini materi, pasti dia harus tahu
oh ini ternyata bola voli ini ukuran lapangannya, oh ternyata sejarahnya seperti ini, manfaatnya seperti ini, bagus kepada kesehatan tubuh dan lain-lain. Saya rasa kalau di lapangan saya jelaskan secara detail itu, apalagi dalam keadaan panas, apalagi jam-jam 11 ke atas atau jam 10 ke atas, itu anak-anak tidak bisa mencerna dengan baik. Tapi kalau saya memberikan kesempatan untuk memberikan materi di kelas, beberapa menit atau beberapa satu kali pertemuan Kak, saya rasa itu tidak menjadi kendala, bahkan membuat anak-anak itu lebih penasaran mengenai permainan bola voli. Saya rasa seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, bagaimana Kak Suardi? Sangat setuju, sangat Eh, jelas. bukan cuma studi, luar biasa sudah Ibu Fitri ini. Iya, Jangan guru jadi penggerak Kak juga Ibu Fitri Suardi ini. Ibu Fitri guru penggerak sudah? Belum? tidak, jadi Kak Suardi ganti guru Layak, penggeraknya, layak cuman Ibu. Tidak begini. kita sama-sama belajar. Pasti akan, Begini, halo. Saya halo, tanggapi sedikit. Ya, ini kan pertemuan kita refleksi juga. Saya merefleksi tadi, memberikan refleksi kepada Ibu Fitri, luar biasa penjelasannya. Jadi insya Allah saya akan coba nanti seperti itu. Terima kasih oke, banyak Ibu Kak Fitri. Terima kasih Pak. Suardi. Itulah gunanya kita pada saat ini, itu gunanya kita masuk di PKG ini, kita memang mempelajari semua metode-metode pembelajaran untuk berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi tidak rugi kita masuk di PKG PJOK ini. Memang khusus untuk PJOK, memang luar biasa materinya yang ada di dalam sini. Jadi kita saling berbagi. Apa yang kita belum ketahui, ya bisa berbagi dengan teman yang lain dalam proses pembelajaran ya. Ya. Oke kakak-kakak, kita lanjut. Slide lagi. Iya, kakak-kakak. Pada akhir sesi ini kakak-kakak memahami, yang pertama dapat memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid ya. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kakak-kakak, di sini kakak-kakak, kan di situ kakak-kakak ada tugasnya kita kakak-kakak. Jadi kita terserah kakak-kakak bebas ya untuk memilih refleksi yang ada 2 kan refleksi. Terserah kakak-kakak. Ya, dari Burton kan atau Gibbs kah? Ya, kakak-kakak yang memilih untuk dalam proses pembelajaran. Tapi saya menanya dulu kakak-kakak. Yang mana kakak-kakak yang kakak-kakak rasa gampang, rasa tidak susah, tidak sulit dalam menuliskan refleksi itu, kakak-kakak. Iya, kalau Burton kan agak-agak susah ya. Gibbs lebih bagus ya. Seperti apa yang dijelaskan Kak Fitri tadi, itu Kak Fitri itu menggunakan itu dalam Gibbs itu, refleksi dalam Gibbs itu ada 6 ya. Yang pertama learning by data yang seperti belajar dengan melakukan. Yang pertama deskripsi ya, refleksi ya. Ya, feeling, perasaan, ya. Yang berikut evaluasi, ya. Ya, yang berikut yang keempat analisis. Yang berikut yang kelima ya, conclusion. Conclusion itu apa yang bisa kita lakukan. Terus yang keenam action plan, apa perencanaan kita untuk ke depannya. Ya, itu yang harus kita pahami dalam menuliskan refleksi ya kakak-kakak, deskripsi apa yang terjadi ya dari what, so what dengan know what ya. Iya, jadi kakak-kakak itu tadi penjelasan refleksi yang kita pelajari dari 1.1 ini ya sampai 1.3 ya kakak-kakak. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya kakak-kakak? Tidak ada?
Iya. Jadi kalau tidak ada lagi yang bertanya kakak-kakak, pertemuan kita pada sore hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktunya untuk kita pertemuan pada sore hari ini, dan saya memohon maaf ya kalau tadi kita punya jaringan agak lalot ya. Saya mohon maaf kakak-kakak. Nah, jadi kakak-kakak kalau ada yang susah dalam pembelajaran PKG ini untuk masuk di LMS, kakak-kakak boleh sharing dengan kami ya kakak-kakak, saya khususnya sebagai kakak-kakak punya fasilitator di sini ya kakak-kakak. Ada yang tidak dimengerti kakak boleh bertanya ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak. Jadi kakak-kakak pertemuan kita pada sore hari ini sampai di sini. Nah, menutup pembelajaran kita, apa yang kita lakukan kakak-kakak? Iya. Berdoa ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, Kak Ingrid boleh pimpin dalam doa. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, Ibu Fasil dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih Kak Ingrid. Kita beri aplaus dulu ke Kak Ingrid. Sudah memimpin doa pada sore hari ini. Dan kakak-kakak saya mengharapkan supaya kita aktif juga di LMS kakak-kakak ya. Ya, di LMS kita aktif juga karena ada asinkronusnya. Jadi itu di situ kita terbaca ya kakak-kakak. Nah, jadi akhir sesi yang terakhir adalah kita foto bersama. Tapi kakak-kakak dilihat saya punya foto di situ kakak-kakak. Ada. Ada. Soalnya di layarku ini tidak kelihatan kakak. Iya. Tidak Layar muncul kakak-kakak fotonya Ibu. ada? Tidak muncul fotonya Ibu. Iya, padahal di sini sudah terbuka loh. Iya. Foto bersama kakak-kakak ayo. Teman-teman yang lain tidak ada juga mukanya kelihatan, Bu. Iya, semua boleh dibuka kameranya. Iya. Pak Suwardi. Kak Siti. Kak Suwardi, mana Kak Siti. makan nama kamu Kak Suwardi? Bu Devi. Oke, siap. Iya. Ulang, ganti gaya. Ini. Ganti gaya. Oke, sudah Kak Ingrid. Ya, baik kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya semua kakak-kakak. Atas pertemuan kita pada saat ini. Semangat ya kakak-kakak. Semoga kita sehat selalu kakak-kakak. Terima kasih, Bu. Nah, iya demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fasil. Dan selamat sore kakak-kakak. Silakan. Selamat sore. Siapa yang present siapa ya, siapa yang live silakan ya kakak-kakak kita. Sore. Kenapa ini tidak bisa stop ini recordingku? Jaringan Bu. Iya ya. Kenapa Iya. tidak bisa ini? Astaga. Tidak mungkin sama alah. Jaringan Ibu. Aduh. Tidak mungkin kita kasih terus-terus ini. Berarti Bu, kita orang harus keluar satu-satu Bu. Iya ya. Iya benar. Iya, kita orang harus keluar satu-satu, Bu. Baru Ibu punya mati sendiri sudah. Oke, terima kasih Bu Sil, Kak Indri. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih teman semuanya. Pak Suwardi. Terima kasih banyak. Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, bye.
Apa tidak bisa gitu? Kak Suwardi, tidak bisa Kak Suwardi. Coba Kak Suwardi. Kak Suwardi, Kak Suwardi, Kak Suwardi.